Halo semua, perkenalkan, nama saya Nanda Lidiana dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum perbankan syariah. Jadi, jika ada yang belum mengetahui apa itu perbankan syariah, hukum perbankan syariah, dan apa saja yang dibahas di dalam hukum perbankan syariah, mari kita sama-sama menyimak video kali ini. Pengertian hukum itu adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Selanjutnya, pengertian tentang perbankan syariah terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mana perbankan syariah itu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, tata cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perbankan syariah itu adalah segala aturan hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah. Dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah. Yang pertama, ada dasar hukum normatif. Ada Al-Quran, Sunnah atau Hadis, dan Ijma atau Ijtihad. Yang kedua, dasar hukum formal merupakan ketentuan yang telah melalui proses positivasi atau normalisasi oleh negara melalui lembaga legislatif dan Bank Indonesia. Ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan KUH Perdata Pasal 1338. Efektivitas hukum perbankan syariah. Yang pertama, hukum harus bersifat tetap. Yang kedua, hukum yang baru diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, hukum yang baru tidak bertentangan satu sama lain. Yang keempat, tidak berlaku surut. Yang kelima, hukum yang baru mengandung nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Selanjutnya, pembahasan tentang asas, tujuan, dan fungsi dari perbankan syariah. Asas, tujuan, dan fungsi perbankan syariah. Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah berasaskan pada 3 prinsip utama, yaitu prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, penambahan pendapatan secara tidak sah, maisir, keadaan yang tidak pasti, gharar, transaksi yang tidak jelas,
haram, dan zalim. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Tujuan perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi perbankan syariah terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah, Ayat 1, Bank Syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Ayat 2, Bank Syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Ayat 3, Bank Syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi perbankan syariah yaitu sebagai penghimpun dana masyarakat untuk dikelola dan disalurkan dalam bentuk investasi dan memberikan pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah serta menjadi pengemban fungsi sosial. Selanjutnya ada evolusi undang-undang dalam perkembangan hukum perbankan syariah, perkembangan regulasi perbankan di Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Ada Deregulasi 1 Juni 1983, Pakto 1988, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Periode Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang isinya pengaturan mengenai pengertian kredit, usaha perbankan yang ada pada masa itu, perbankan konvensional, operasionalnya menggunakan sistem kredit. Tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Tidak dimungkinkan perbankan syariah untuk didirikan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak, dalam hal mana pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. Periode deregulasi 1 Juni 1983, Bank Indonesia memberikan keleluasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga kredit dan penghimpun dana, penghapusan pagu kredit, dan sistem kredit selektif disertai dengan subsidi bunga. Selanjutnya, Pakto 1988 atau Paket 27 Oktober 1988 yang memuat izin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR dipermudah dengan persyaratan modal ringan. Bank Indonesia mengizinkan patungan
antar bank asing dengan bank swasta nasional dengan komposisi kepemilikan asing maksimal 85% dan minimum 15% bank nasional. Modal minimum bank campuran sebesar 50 miliar. Selanjutnya, periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Kemudian, periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang isinya pasal 6 huruf M disebutkan bahwa usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 13 huruf C disebutkan bahwa usaha bank perkreditan rakyat adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum bagi keberadaan dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan, konvensional dan syariah, secara berdampingan. Kemudian, periode Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Mengatur kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Adapun kandungan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu kepatuhan syariah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Oke, itu tadi penjelasan tentang hukum perbankan syariah dan apa saja yang dibahas di dalam hukum perbankan syariah. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Nanda Lediana, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.